Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa berkumpul melaksanakan proses pembelajaran dengan sehat, dan tentunya ini harus kita syukuri bersama. Maka dari itu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ahmad Bakri, Aulia Rahman. Sehat Aulia? Daud? Jakaria. Ini 3 orang teman kita yang hari ini tidak berhadir. Kita doakan mudah-mudahan mereka lekas sembuh sehingga bisa berkumpul dengan kita kembali belajar bersama di besok hari. Nah, kita hari ini akan membahas satu materi, yaitu ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat kenapa harus ada ketentuan undang-undang dalam kehidupan kita? Harus ada aturan. Apa yang menjadi dasar di negara kita selalu harus ada aturan. Karena negara kita adalah negara hukum. Negara hukum. Karena negara kita negara hukum, maka mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dalam menentukan kebijakannya itu harus ada landasan hukumnya. Nah, dalam hal bernegara, negara itu siapa yang ada yang sudah tahu atau apa unsur terbentuknya negara? Sebelum kita masuk ke materi supaya lebih jelas, negara itu terbentuk karena unsur apa? Harus ada apa di dalam negara sehingga dia didirikan sebagai negara? Oke, peraturan kita tampung dulu. Kira-kira ada apa? Berbangsa, pemerintah. Oke, pemerintah. Pemerintah, ada apa lagi? Selain pemerintah, yang diperintah siapa? Negara itu harus ada rakyat. Harus ada apa? Rakyat untuk bisa hidup harus memiliki pemimpin. Kita hidup di suatu negara. Nah, yang terakhir adalah pengakuan secara de facto dan de jure. Kalau negara itu harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat, maka pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan wilayah NKRI. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setidaknya setelah hari ini berakhir, kalian bisa menjelaskan apa sih itu wilayah NKRI. Kemudian, apa yang dimaksud dengan wilayah teritorial? Apa yang dimaksud dengan wilayah yurisdiksi? Apa yang dimaksud dengan wilayah ekstrateritorial? Itu adalah tujuan kita. Dan yang terakhir, kita juga tahu bahwa negara kita itu yang luas ini juga ada batasnya. Apa saja yang menjadi batas negara? Nah, ini adalah tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Dan kita masuk ke dalam pengertian wilayah. Karena dia adalah negara hukum, maka saya mengambil pengertian hukum berdasarkan hukum. Ini saya mengambil pengertian wilayahnya ini berdasarkan isi dari pasal 25A yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kata pasal 25A, wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang. Ini bunyi Undang-Undang Dasar 1945. Karena di sini masih terlalu umum, tidak rinci dan masih luas pengertiannya, maka tentang wilayah dibikin lagi aturan, yaitu pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Ini menjelaskan lebih rinci wilayah yang seperti apa yang disebut sebagai wilayah NKRI. Lalu dijelaskan lagi oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara. Betul? Salah satu unsur negara. Wilayah adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah pengertian tentang wilayah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sumbernya adalah pasal 25A Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2008. Ada pertanyaan? Apa itu wilayah teritorial? Apa itu wilayah ekstrateritorial? Apa itu wilayah yurisdiksi? Baik, kita hari ini akan bekerja kelompok untuk membahas masalah ini. Kelompoknya adalah silakan saya akan atur di sini kelompok ekstrateritorial. Daud Yusuf Jakaria Sofa silakan berkumpul di depan sini. Kemudian kelompok teritorial Aulia Rahmah najibkan sama-sama. Bagaimana perhitungan batas wilayah jurisdiksi teritorial semuanya? tujuh orang. Yang pertama Daud Al-Fatoni, Yusuf, M. Asofa, Jakaria, M. Raihan, Ahmad Bakri, dan M. Sobari. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah atau daerah karena ketetapan hukum internasional, maka dianggap sebagai wilayah atau bagian wilayah dari suatu negara. Terima kasih. Oke, nah, dari pemaparan masing-masing kelompok ekstrateritorial, kemudian jurisdiksi dan ekstrateritorial, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Untuk mengakhiri
kita hari ini, silahkan kita kerjakan sejenak salah ini. Ini adalah pertanyaan yang tadi sudah kita bahas bersama. Nah, kalau memperhatikan presentasi dari teman-temannya, pasti bisa menjawab ini. Silakan. Satu orang berbicara untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang berhasil menyimpulkan ini, yang kemarin remedial, yang kemarin tidak remedial, maka akan dijadikan realitas. Nambah. Yang benar. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan kita hari ini apa? Belajar hari ini? Hah? Ini apa? Jangan ganawan. Pelajaran kita hari ini untuk mengetahui nah, ulun Pak Asro. Aku. Baik, terima kasih. Ini mungkin menjadi pertemuan kita pertama untuk bab yang kedua. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan